Besar lu sini, nah di mana dengan pengalaman serta riset 1000 video lebih, ngulik forum, website, channel teori, X yang mengumpulkan beberapa teori paling liar seperti Ibu Luffy adalah krokodil dan juga apakah cerita ini semuanya hanya mimpi. Dimana kali ini kita akan bahas beberapa teori liar, jumlahnya ada 13 yang mungkin kalian juga akan cukup familiar nih karena masuk ke kategori teori Bekasi. Tetapi bukankah ternyata banyak juga loh orang yang percaya teori Bekasi tadi, contohnya seperti teori Krokomam barusan. Tapi ya lagi-lagi itu baru satu loh dan masih ada ke 12 lainnya. Nah yuk sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Yang pertama adalah siapa memakan buah iblis Gomu-Gomu no Mi sebelum Luffy. Dimana dulu banyak sekali nih para teoris dan kita-kita yang percaya kalau pemakan sebelumnya tidak lain dan tidak bukan sudah pasti sang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger. Ya walau memang masih banyak perdebatan nih karena memang sampai sekarang tidak pernah di stage secara langsung oleh Oda, terutama buat para fans garis keras dari Haki yang pastinya nggak akan terima nih kalau Roger pemakan buah iblis. Tapi ya setidaknya untuk kali ini lumayan terkonfirmasi dari kata-kata Kaido di mana dia berkata kalau Roger aja bisa nguasain lautan hanya dengan haki. Tapi sebenarnya teori yang lebih populer adalah bukan Roger lah yang memakan buah iblis Gomu-Gomu, melainkan istrinya yaitu Portgas di Roach. Ya lagi-lagi buat kayak yang lupa, dia adalah ibu dari S, di mana teori pun akan cukup masuk akal karena gimana coba seorang manusia bisa menahan bayi dalam perutnya sampai 2 tahun. Dimana mungkin manusia normal hanya 9 bulan, ini 2 tahun loh, yang berarti sampai anaknya berusia 1 tahun 3 bulan yang biasanya udah segede apa. Nah dengan kemampuan Gomu-Gomu atau karet inilah yang membuat teori ini masuk akal karena Portgas the Roach atau ibunya jadi memiliki rahim yang dapat melebar sampai bisa menampung seseorang yang berusia 1 tahun lebih. Yang sejujurnya kalau seperti ini bukannya akan cukup menarik di mana Joy Boy gagal melahirkan anak dari calon penerus Joy Boy selanjutnya yang ternyata melahirkan dalam kata lain membantu The Real Joy Boy lah alias Luffy sebagai saudaranya yang memang benar-benar menjadi Joy Boy. Next yang tadi adalah baru pertama dan kita yang masuk ke bagian kedua, yaitu dikatakan jika Thousand Sunny atau kapal kita adalah Pluton atau mungkin disebut sebagai mini Pluton. Dimana teori ini cukup populer karena momen Franky yang memegang blueprint dari Ancient Weapon tersebut, dimana bukankah Franky tersebut menyimpan blueprint tersebut dalam waktu yang cukup lama yang rasanya nggak mungkin kan dia tidak pernah membukanya atau bahkan mengimplementasikan hal tersebut ke dalam ciptaannya. Apalagi Thousand Sunny adalah salah satu ciptaan terbaik alias masterpiece dari buatan Franky. Dimana Sunny ini sebenarnya masuk dengan semua komponen-komponen di dalamnya, sepertinya adanya Brachio Tank, Rhino, dan tentu saja Franky Shogun pun masih masuk dengan satu Sunny ini. Yang bukankah Franky Shogun ini cukup mirip juga dengan Vega Force dari Vegapunk? Karena kita juga tahu Franky mempelajari semua hal itu dari lab kecil Vegapunk yang terdapat di Karakuri Island. Dimana hal unik lain juga adalah bagaimana sebuah kapal dapat bergerak sangat fleksibel seperti dapat mundur. Lalu juga dia dapat mengeluarkan meriam, laser gaun cannon, lalu juga Cloud Burst, dimana dapat membuat kapal kabur dari gempuran masif dan terbang yang sejujurnya ini adalah kemampuan yang sangat gila sekali yang ada di lautan. Mau bagaimanapun dia dalam keadaan terkepung tinggal terbang, pasti kapal lain tidak akan ada yang bisa mengejarnya. Tetapi bukankah yang paling mencurigakan, kenapa Oda pada akhirnya mengubah bounty Franky menjadi gambar dari kapal Sunny? Apakah ada clue menarik terkait hal ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut yang ketiga adalah dimana teori ini sangat-sangat lama sekali, yaitu Imu dan Gorosei mereka immortal karena kemampuan operasi keabadian yang dimiliki oleh pemakan OP no Mi. Ya dimana teori ini sudah sangat populer sekali sejak lama, terutama ketika pertama kali diceritakan bahwa kemampuan ultimate dari buah iblis OP oleh Doflamingo adalah kemampuan operasi keabadian. Terutama untuk Gorosei yang terlihat nih tidak pernah menua dalam jangka waktu lama. Ya walau dulu memang belum terkonfirmasi sih lamanya bagaimana,
Karena momen terlama yang kita lihat adalah dari flashback Nico Robin, dan itu pun hanya siluet saja di 22 tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini juga kita mendapatkan dengan sangat jelas di chapter 1096 saat flashback dari Kuma alias ketika di insiden God Valley untuk pertama kalinya 38 tahun yang lalu, Saint Saturn alias Gorosei masih persis sama seperti yang kita lihat saat ini. Yang ini benar-benar mengindikasikan jika teori immortal ini benar atau mungkin tidak. Ya, jika kita asumsikan benar, maka kelima Gorosei yang ada ini pastinya dioperasi keabadian oleh kelima orang berbeda agar mereka abadi. Yang berarti mungkin kurang lebih polanya seperti ini ketika ada memakan OP-OP, dipaksa untuk melakukan operasi, dan hasilnya satu Gorosei hidup abadi, lalu dicari lagi buah iblis OP-OP dan mengulang terus sampai kelima Gorosei mendapatkan keabadiannya. Kalian ingat ya, operasi ini akan membuat usernya mati. Tapi sebenarnya saya sendiri lebih suka dengan teorinya Mas Ivankov, atau ini Mas atau Mbak ya, waktu dia berteori-teori Nomi yang bilang nama Imu ini memang ada sebagai raja dari keluarga Nerona, dan jika benar, maka bisa saja ini berhubungan dengan operasi keabadiannya OP-OP yang diberikan kepada Imu. Dimana menurut saya hal ini akan lebih apa ya, mungkin lebih secara spesial gitu ya, karena cuma satu orang saja yang dilakukan operasi keabadian, dan orangnya pun tidak main-main. Dia adalah sang raja tunggal alias Imu yang sudah hidup sejak lama sekali, terutama dari Poet Century. Nah, lalu jika seperti itu, bagaimana dengan Gorosei? Ya, ini sebenarnya akan bersinggungan dengan teori lain, seperti banyak yang bilang jika Gorosei bukanlah manusia, melainkan satelit, atau dia ini iblis, dimana dia hanyalah ciptaan Imu, dan masih banyak hal lainnya. Dimana mungkin hal lainnya juga, jika Lau ini sudah tahu tentang kemampuan ini, tetapi apakah nantinya akan diimplementasikan secara nyata di timeline utama kita di serial One Piece, apalagi sekarang sudah masuk ke saga terakhir. Dan apakah nantinya itu kepada Luffy seperti banyak yang fans inginkan? Yang sejujurnya saya sendiri kurang suka sih opsi seperti ini, karena tujuan Luffy bukanlah untuk hidup selamanya. Dia hanyalah ingin bertualang karena dia juga tidak takut mati. Dimana Luffy ini memiliki tujuan dan ingin menggapai tujuan itu saja. Dan jika dia hidup abadi, menurut saya itu malah akan mengurangi value atau esensi dari petualangan yang Luffy inginkan. Dan kita masuk ke teori selanjutnya, di mana banyak juga nih yang bilang kalau Luffy akan mati. Apa? Iya. Ya, kalau mengingat pola di mana Raja Bajak Laut sebelumnya pun mati dan Luffy pun ingin menjadi Raja Bajak Laut, bukankah tidak aneh jika nantinya Luffy ini mati dan sama-sama dieksekusi publik nih, seperti Goldie Roger. Lalu juga mengingat dikatakan kemampuan doping dari gesekannya Luffy dulu itu akan mengurangi daya hidupnya karena membuat organ bergerak lebih cepat dari kecepatan normalnya, yang berarti masa hidup dari organ pasti akan mengurang. Lalu juga jangan lupa Luffy telah menggunakan satu mukjizat dalam tanda kutip saat selamat dari racun Magellan di Impel Down. Itu pun terima kasih akibat kekuatan Horo-Horo Nomi yang dimiliki oleh Ivankov. Di situ dia memboost semua hormon dan imunitas dari Luffy agar dapat bergerak maksimal, dan nampaknya daya hidupnya akan berkurang cukup jauh. Serta juga terkait Gear 5 dari Luffy, di mana pasca kemampuannya habis, dia akan menjadi tua dan lemah. Yang kira-kira apa ya dampak dan maksud dari semua hal tadi? Dan kira-kira juga sisa berapa lama lagi waktu hidup dari Luffy yang dia miliki saat ini? Lalu selanjutnya adalah terkait Daffy Backfight, yang kita semua tahu lah ya, Oda ini adalah sang master dari yang namanya foreshadowing atau clue untuk masa depan. Tetapi ada satu arc yang sejujurnya menurut saya sangat-sangat tidak berguna. Dan tentu saja itu adalah arc dari Daffy Backfight ketika Luffy melawan Foxy di Long Ring Long Land. Banyak sekali fans yang tidak menyukai arc ini karena terasa seperti arc filler. Yang sejujurnya saya sendiri pun sama nih, dulu waktu zaman masih beli DVD bajakan nih 5 ribuan di dalam kaum, yang hati-hati di cover luar mah mungkin One Piece, tetapi dalamnya bisa saja isinya malah wow. Enggak. Dimana di anime kan panjang banget tuh arc dari Daffy Backfight, dan jelas banget waktu dulu saya belum benar-benar baca manga, jadi masih belum tahu nih apa yang namanya filler dan apa yang namanya canon. Tetapi ternyata setelah saya baca ulang komiknya yang ini cuma manga doang ya, tanpa animenya, ternyata Foxy ini adalah satu arc canon yang mungkin bedanya dengan anime cuma di pertarungannya aja lah yang lebih dikit dibandingkan di anime yang sampai berkali-kali. Nah, dimana hal yang dijadikan arc seperti ini, tetapi sampai 1100 chapter sekarang kok nggak dipakai apa-apa lagi nih terkait Foxy, Daffy Backfight, dan masih banyak hal lainnya. Alias bisa dibilang ini adalah arc kosong tanpa adanya foreshadow apapun yang berkaitan di masa depan.
Kira-kira apa ya yang akan Oda bawa mengingat statement pertama saya tadi, Oda adalah master of foreshadowing, yang kira-kira apa yang akan dia foreshadowkan dari arc tersebut. Apakah ternyata dulu zaman Rocks Pirate dia menjadi kapten dari bajak laut sangat hebat karena Rocks memenangkan Davy Backpack yang diadakan di Pulau Bajak Laut yaitu Hachinosu. Atau nanti di masa depan taunya duel Luffy versus Kurohige akan menggunakan metode Davy Backpack. Lagi-lagi kita masih belum tahu, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Next adalah hubungan Brook dengan Kuzan. Ya, dimana teori ini pun cukup populer dan banyak sekali dibahas sejak lama. Mulai dari bagaimana tinggi mereka yang setara, lalu juga mereka memiliki rambut afro yang sama, tinggi semampai, tetapi memiliki badan yang lean juga. Dan tidak hanya itu, dari sisi kemampuan pun mereka sama-sama menggunakan kemampuan yang bertemakan dengan es. Untuk Kuzan sendiri, jelas saya, dia ini memakan buah iblis logia Hiei Nomi, di mana Brook dengan kemampuan Yomi-Yominya membuatnya dapat hidup kembali, tetapi kemampuan esnya dikatakan diambil dari jiwanya yang sudah pernah melalui underworld atau alam barzah, makanya dia bisa mengambil udara dingin dari alam tersebut dan dapat membekukan musuhnya. Yang bahkan di channel Devil Mystery ini menjadi salah satu video paling populer dengan views yang terbanyak. Ya, lengkapnya sudah pernah dibahas di video itulah ya, tapi jangan kesel untuk mendengar suaranya soalnya masih jadul banget. Nah, lanjut yang ketujuh adalah teori terkait kru dari bajak laut yaitu Roger. Di mana teori liar ini memiliki premis kalau Morgan adalah kru dari Roger, yang wadidaw banget nih. Kok bisa seperti itu? Di mana banyak sih dari kalian yang merasa janggal kenapa hal-hal kayak Roger sampai ke pulau terakhir, arti yang disebut sebagai One Piece, sampai nama pulau terakhir Loftel itu bisa dikenal semua orang sampai menjadi berita di mana-mana. Karena kalau kita lihat kru Roger ini, mereka bukan tipe orang yang bakal pamer, yang bakal flexing sana sini bilang, nih gue udah sampai sini loh, nih gue punya harta ini loh. Yang bukankah seperti itu? Tapi kok bisa ya hal-hal unik tadi tersebar begitu saja sampai dijadikan sebuah media? Karena perlu diingat ya, Roger sendiri disebut sebagai Raja Bajak Laut karena media menyebutnya begitu sebagai seseorang yang berhasil sampai ke pulau terakhir dan menaklukkan Grand Line. Lagi-lagi gimana juga ceritanya orang tahu kalau Loftel adalah pulau terakhir di Grand Line. Padahal bukankah pulau terujung dari Grand Line dinamakan sebagai Lodestar Island? Yang hayo, coba pernah ada yang berpikiran sampai ke sana atau tidak? Terus jangan lupa juga, nama Loftel pun itu adalah Roger yang ngasih namanya loh, dan bukan nama asli dari pulau tersebut. Dia kasih nama tersebut karena terdapat sebuah kisah yang membuat seluruh krunya ketawa. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk oke lah, kita kasih nama pulau ini aja sebagai Loftel atau kisah tawa. Nama palsu dalam tanda kutip, dan media kok bisa-bisanya dia tahu tentang nama palsu tersebut. Dan terkait One Piece sendiri, bahkan Roger sendiri pun bilang siapa ya yang bakal menemukan One Piece kelak. Yang berarti dari sini One Piece sebenarnya adalah suatu hal yang masih belum terwujud. Dan nama One Piece juga menurut jurnal dari Oden itu adalah media yang ngasih nama untuk harta karun yang dimiliki oleh Roger. Yang bukankah sangat banyak sekali miss dari semua hal tadi? Jika ternyata terdapat satu jurnalis yang ikut sampai ke Loftel, seperti bagaimana lah Roger meminjam Oden untuk sampai ke Loftel, bukankah akan cukup masuk akal? Dan jika ternyata itu adalah Morgans, atau bahkan banyak yang lebih gila lagi dengan bilang untuk Morgan dia bukan Ming ya, tetapi dia adalah manusia yang selalu berada di mode hybrid zone Albatrosnya. Lagi-lagi kita masih belum tahu wujud asli Morgan seperti apa. Apakah dia ternyata adalah Scopper Gaban? Mantap sekali, silakan kalian berspekulasi. Next terkait Our Lord kita yaitu Buggy, di mana Buggy adalah rival pertama Luffy yang sesama memakan buah iblis untuk pertama kali mereka bertemu. Dan tidak hanya pertama, bahkan Buggy masih terus Oda tunjukkan sangat sering sekali. Sampai sekarang mereka memiliki gelar yang sama, yaitu sama-sama seorang Yonko. Yang menariknya ternyata Buggy ini memiliki background yang sangat dalam karena dia juga ternyata adalah kru dari bajak laut Roger, walau dia tidak pernah sampai ke Pulau Loftel. Dan mungkin untuk missnya nih, kita masih belum tahu bagaimana Buggy bisa ada di kapal Roger. Karena untuk case dari Shanks kita sudah tahu ya, karena dikatakan Roger menemukannya dari sebuah kotak harta karun dan menemukan seorang bayi di dalamnya, dan itu adalah Shanks pasca kabur dari God Valley. Nah, terkait Buggy, di mana dia ada karakter yang terus-terusan menaik sama seperti Luffy, di mana dia sebelum menjadi
bajak laut biasa sampai dengan pasca Marineford bersama Luffy, taunya dia diangkat menjadi seorang Shichibukai. Lalu juga pasca dari Wano Kuni, dia bersama dengan Cross Guild menjadi seorang Yonkou, yang apakah selanjutnya jadi Raja Bajak Laut atau bahkan Dewa Bajak Laut seperti yang dia katakan kepada Luffy di awal sekali. Karena saya jadi ingat nih kata-kata Usopp di Pulau Zou lalu, itu dia bilang kepada Luffy, nah jika seperti itu, kau tinggal curi saja Rod Poneglyph dari tiap bajak laut yang ada, dan Luffy, boom, kau akan menjadi Raja Bajak Laut. Yang apakah nanti hal tersebut malah akan diforeshadowkan kepada Our Lord kita, yaitu Buggy. Next adalah teori yang kita bahas di awal tadi, yaitu Crocomam atau Crocodile adalah ibu dari Luffy. Dimana teori ini berawal dari Crocodile yang dikenal oleh Ivankov, dan banyak teori berkata juga kalau dia dulunya adalah seorang wanita. Makanya kita belum pernah melihat nih Crocodile di usia kecilnya yang terlihat sangat jelas, bahkan di eksekusi Roger saja dia hanya terlihat sedikit dan dari belakang. Lagi-lagi kenapa wanita? Karena kita semua tahu Ivankov memiliki kemampuan yang mengubah pria menjadi wanita, yang pasti bisa sebaliknya juga, hanya dengan mengubah hormon di dalam tubuh manusia itu saja. Dan ini pun akan berhubungan dengan kata-kata ancaman dari Ivankov seperti ada masa lalu kelam nih yang Crocodile tutupi agar tidak ada orang yang tahu. Nah, lalu kenapa dihubungkan dengan Luffy? Dimana udah berkata jika Luffy memiliki ibu, dia akan menjadi ibu yang sangat keras tetapi sangat peduli terhadap anaknya. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada satu ratu Amazon Lily nih yang belum terungkap dia siapa, dimana ratu-ratu generasi sebelum Hancock katanya meninggal sampai akhirnya ke Nenek Nyon. Yang berarti ada dua ratu nih, dari Hancock sampai ke Nenek Nyon tersebut. Yang tetapi ternyata dua generasi sebelum Hancock alias satu generasi setelah Nenek Nyon, dia masih hidup dan dia adalah Shaki. Yang berarti masih ada satu generasi lagi yang kita belum tahu siapa, yaitu setelah Shaki atau sebelum Hancock. Yang lagi-lagi kalau kita hitung-hitungan usia yang cocok, dan bukankah ini juga akan menjadi usia yang sangat cocok menjadi istri dari Dragon yang mungkin di sekitaran usia 45 tahunan, biar pas gap antara Shaki dan juga Hancock. Dan setelah saya cari-cari di mana seseorang dengan usia 45 tahunan sekitaran segitu adalah, iya benar, Crocodile. Next, gimana tadi kita baru masuk ke teori nomor 9 dan masih ada 4 teori lagi nih yang bakal lebih gila dari Crocomam. Kita masuk ke nomor 10, yaitu seluruh kru dari topi jerami akan meninggalkan lautan Grand Line dan pergi ke, iya benar, bulan. Mungkin jika kalian mengikuti One Piece hanya dari anime doang tapi nggak baca manganya, akan cukup bingung nih dengan konsep tentang bulan yang ada di serial One Piece, karena hanya ada dari cover story N-nya. Tetapi mungkin untuk membaca manga yang canon, kita melihatnya di cover story-story yang sangat penting dan selalu ada sajikan terkait hal tersebut. Yang menariknya ternyata di bulan sudah ada makhluk yang tinggal, dan Enel pula dia menemukan adanya bajak laut angkasa, atau mungkin kita sebut sebagai bajak angkasa lah ya, dan bukan bajak laut. Serta adanya juga kehidupan terkait robot-robot otomasi yang bahkan sangat maju sekali. Dia pula menemukan kuil yang mengisahkan tentang ras bersayap yang ketiganya ada di Skypiea, mulai dari Shandora, Skypiea, dan juga suku Birkan. Apalagi kita juga tahu terdapat satu ras Lunarian yang ternyata nama lunar ini berarti bulan, yang sangat cocok sekali lah dia boleh disebut sebagai seorang dewa dengan tema yang sama dengan Enel, yaitu Skypiea. Jika bulan memiliki peradaban kuno sangat mahir seperti itu, apakah ada kemungkinan jika One Piece ada di bulan atau Ancient Kingdom ada di bulan? Dan ngomong tentang One Piece, kita langsung masuk ke teori nomor 11 yang sudah sangat sekali banyak diomongin, yaitu apa sih sebenarnya One Piece itu? Apakah jangan-jangan tidak ada harta karun sama sekali di pulau terakhir nanti, di mana teori ini pun sudah ada sejak lama sekali dengan para fans yang banyak ngetrol lah. Ah, One Piece mah paling petualangan doang bang, atau mungkin teman-teman yang kita dapatkan selama perjalanan alias nakama, anjay. Tapi ya lagi-lagi hal klise yang sering terjadi di serial-serial lain yang terkesan sangat bocah sekali. Akhirnya Oda pun buka suara dengan berkata, One Piece adalah harta secara fisik atau tangible, dimana bukan hal-hal abstrak yang tidak bisa dilihat atau intangible. Tapi balik lagi, Oda ini kan emang rajanya ngetrol nih, alias troll tingkat dewa. Bagaimana kalau dia mengubah hal fisiknya menjadi surat Roger yang ditulis seperti harta paling berharga
adalah keluarga. Aduh, ini malah jadi nyanyi nih. Yang jika seperti itu, pasti para fans bakal kesel dan akhirnya ninggalin One Piece kan? Tapi justru itulah letak jokesnya dari Oda. Karena pada saat One Piece ditemukan, One Piece udah tamat. Dan ketika orang-orang ngedrop One Piece, ya wajar lah karena One Piece udah tamat. Tapi ya nggak mungkin sih jika Oda benar-benar nge-troll sampai sejauh itu. Karena ini sebenarnya akan nyambung dengan teori selanjutnya, yaitu teori nomor 12. Di mana One Piece ini akan berhubungan dengan menghancurkan Red Line. Ya benar, tujuan untuk mendapatkan One Piece adalah dengan menghancurkan Red Line, di mana hasil dari Red Line ini akan dapat menyatukan keempat lautan biru yang nantinya disebut sebagai All Blue, yang menjadi tujuan dari Babang Sanji. Hal ini sebenarnya akan koheren sekali dengan semua tujuan-tujuan yang ada di serial One Piece, karena hal menariknya jika ini terjadi, penglihatan atau mungkin ramalan dari Madame Charlie dia akan benar-benar terwujud ketika melihat Luffy menghancurkan Fishman Island, karena lagi-lagi dia yang secara nggak langsung menghancurkan Red Line tadi. Dan jika iya, maka nama Kastil Pangea akan menjadi sebuah kenyataan. Di mana dunia kita dahulu ada dalam satu daratan besar yang dinamakan sebagai Pangea, dan nantinya setelah Red Line atau tembok besar yang mengubah seluruh cuaca di dunia One Piece ini hancur, maka dunia benar-benar akan menjadi satu keping atau kita sebut sebagai One Piece. Apalagi dengan perkataan terbaru dari Dr. Vegapunk yang bilang jika dunia akan tenggelam, yang bukankah jika Red Line yang sebesar itu pun hancur, dalam kata lain rubuhlah, maka pastinya masanya akan meningkatkan ketinggian dari air laut. Yang bukankah ini akan sangat gila sekali. Yang lagi-lagi ternyata teori One Piece tadi itu belumlah teori terujung, karena kita masuk ke teori terakhir, yaitu yang nomor 13, angka keberuntungan. Dimana teori ini tahunya nanti di ending dari One Piece itu, semua cerita yang kita baca bukanlah cerita yang berjalan secara real time, melainkan ini adalah kisah masa lalu yang diceritakan oleh seseorang yang tentu saja orang itu tidak lain dan tidak bukan karakter yang tidak dapat mati, alias Bro. Dia hidup sangat lama setelah nakama-nakama yang lainnya telah mati, karena bukan cukup mencurigakan siapa sih sebenarnya yang menjadi narator dari serial One Piece. Dia seakan-akan mengetahui kejadian dalam timeline yang sangat lengkap. Ya mungkin seperti case dari Mother Flame dan Eket yang baru saja terjadi, dikatakan oleh narator jika insiden ini akan mengguncang dunia, atau dampak dari Mother Flame akan terasa beberapa hari sampai ke berbagai dunia. Seakan-akan narator ini tahu timeline penuh dari cerita yang dia katakan ini, yang seakan-akan dia hidup di masa depan dan menceritakan masa lalu. Yang apakah jika hal tersebut benar, Brook lah yang menyampaikan kisah ini, dan ini adalah sebuah kisah yang disebut sebagai Love Cell tersebut. Bukankah ini gila banget? Ya, mind blowing banget lah jika seperti itu. Nah, jadi itulah ke-13 teori liar yang masih terus bergulir dalam waktu yang sangat-sangat lama sekali, dan masih bisa terus di-upgrade teorinya selama One Piece masih ongoing dan masih tetap relevan. Nah, kira-kira mana sih teori favorit kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di nomor berapa. Atau mungkin kalian punya teori sendiri, coba tuliskan juga di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama. Tapi ngomong-ngomong tentang One Piece tadi kan, bukankah saya juga sudah bilang di chapter terbaru, Vegapunk berkata kalau dunia ini akan tenggelam? Bukankah fix banget tiga seperti ini dari kata-kata Yang Lek? One Piece mah berarti adanya di Priok. Wadaw. Nah, buat kalian juga nih yang mau nonton teori-teori liar alias mega teori di channel Filmik, kan bisa langsung masuk ke playlistnya saja, karena isinya semua teori-teori yang masih ongoing dan sangat liar. Dan kebetulan juga karena kita sedang membahas Brook, buat kalian juga nih fanboy musisi mesum kita, kami juga ada loh artikel spesial dari Brook sang Soul King dengan desain yang wadaw ini. Cocok banget lah buat kamu yang wibu tapi nggak mau dipanggil wibu. Lagi-lagi di batch awal dari produk ini hanya akan kami rilis untuk 20 pieces saja. Nah, buat kalian yang ingin bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike juga kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Deva pamit, and I'll see you guys next time.